Teman-teman, musibah apapun dalam rumah tangga kita atau apapun bermula dari meremehkan sholat. Sholat yang kita remehkan itu awal dari musibah dalam rumah tangga. Karena sholat bukan hanya tiangnya agama, tapi tiangnya rumah tangga. Sholat yang kita abaikan berpengaruh terhadap perilaku penghuninya. Makanya ketika ada orang yang sholatnya sudah mulai berantakan, selama ini salah pahamnya kita apa? Kita menyangka sholat itu cuma dikerjakan. Makanya kita selalu kalau nanya ke pasangan gini, sayang udah sholat belum? Atau nanya ke anak, kamu udah sholat belum? Sekedar udah sholat itu bukan perintah Quran. Perintah Quran bukan mengerjakan sholat. Salah. Perintah Quran adalah aqimis sholat, tegakkan sholat. Karena sholat yang dikerjakan tapi tidak tegak, tidak berdampak kepada diri. Itu yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 59. Faqalafa min ba'dihim khaufun awda'u shalah wa tabau syahwat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ayat ini tidak mengatakan meninggalkan sholat, tapi mengabaikan. Tahu yang mengabaikan? Dia sholat, tapi satu, sholatnya pas injury time, saat zuhur menjelang asar tadi ya, saat subuh menjelang duha ya, sholat suha namanya ya. Ada orang sholat duha pakai kunut kan ada ya. Kok duhanya pakai kunut enggak di subuh kesiangan gitu. Itu sebenarnya itu yang kayak gitu tuh. Nah, sholat duha pakai kunut, yang subuh kesiangan, suha atau apapun, itu ciri sholat yang enggak mukimah. Ente sholat tapi enggak dampak. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya buru-buru. Sholat padahal sholat itu adalah salah satu yang menguatkan. Sholat ada trending atas apa yang selama ini kita minta. Kenapa kita bermasalah, nggak sabar dengan kelakuan pasangan? Kenapa kita mudah marah sama anak kita yang mengatakan, ih kamu tuh mama? Ingat, emosi yang menderas itu ibarat tang air yang dia akan luber ke sisinya kalau tanggul yang membatasinya itu jebol. Tanggul ini tergantung, ada yang dari baja, ada yang dari triplek. Kalau baja sederas apapun ditahan, tapi kalau dari triplek jebol. Tanggul ini namanya as-sobru, kesabaran. Nah, kesabaran itu sangat erat kaitannya dengan kualitas sholat. Makanya kalau dalam Quran digandeng tuh, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tahu nggak kenapa sabar dan sholat digandeng? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Contoh, siapa yang sholatnya kalau capek masih gini, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti nggak sabaran. Saya jamin, pasti nggak sabaran. Orang yang sholatnya masih buru-buru pas lelah menunjukkan dia nggak sabar. Bersama Allah aja nggak sabar, apalagi sama makhluknya. Maka begitu suami pulang, kamu tuh sudah tadi mas, gara-gara suami naruh handuk di kasur, kamu tuh berantakin aja sih, bener nggak sabar. Kenapa? Karena kita sholatnya berantakan. Makanya kekuatan pertama, jadi kalau dia tanya, Ustadz gimana cara biar sabar sama pasangan, perbaiki kualitas ini. Secapek-capeknya kita latih, secapek-capek kita latih biar sholat kita tetap tumakninah. Allahu Akbar. Makanya saya sarankan teman-teman ikut pelatihan sholat khusyuk yang ada di manapun. Pelatihan sholat khusyuk itu penting. Gak perlu bikin nih musyawarah pelatihan sholat khusyuk, karena awalnya dari situ. Karena gini, ketika sholat kita itu nggak mukimah, sholat sekedar mengerjakan, makanya kita nggak berdampak kepada diri. Ada orang sholat tapi maksiat jalan terus. Karena sholat itu kalau mukimah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat kata Allah, bukan i'malus sholah, tapi tegakkan. Bukan, Allah nggak bilang kerjakan sholat, Allah bilang tegakkan sholat. Karena kalau engkau kerjakan sholat sekedar Allah berlomba sebelum itu menggugurkan kewajiban, tapi nggak dampak kepada jiwa. Tapi kalau sholat yang mukimah, secapek-capeknya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, khusyuk tumanina, Allah. Apapun terjadi kita tumanina, capek sempat zikir, insya Allah kita orang sabaran.
nggak terpengaruh dengan maksiat. Dan insya Allah saya yakin kita pernah bisa lah kita sholat paling tumak nina, bisa. Minimal dulu pernah kita lakukan pas ujian praktek sholat pas kelas 6 SD itu, di depan guru agama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sholat kita kayak gitu dulu. Sekarang sholat kita yang kayak gitu nggak ngefek. Nah, rahasianya hidup berkah mulai dari situ. Makanya ada yang datang ke saya, nggak usah saya sebut, pokoknya inilah teman-teman juga di antara kita. Dia cerita ribut sama pasangannya, bla 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 bla. Kemudian saya bilang, saya cuma nanya gitu, sholat subuhnya jam berapa antum? Dia bengong, Terus nenek, sholat subuh jam berapa? Terus dia malah gini, Ustadz, Ana tuh kalau malam itu kan ada syuting Ustadz. Kalau syuting itu kadang sampai jam 2, sampai jam 3. Ya itu sholat subuhnya berapa? Ya ntar dulu dengerin dulu Ustadz. Gara-gara subuh sholat sampai syuting jam 2, jam 3, Ana tidur bablas. Jadi sholat nggak? Sholat Ustadz jam berapa? Ya kadang jam 7, kadang jam 8. Nah itu. Maka rahasianya kenapa? Mau antum artis kayak, mau antum pejabat kayak, mau antum apapun, antum akan berkah kalau jangan meremehkan sholat. Mau antum bisnismen kayak, mau pengusaha kayak, bahkan penghafal Quran nih yang sholatnya berantakan, nggak ada berkahnya. Ada nggak? Ada. Dia penghafal Quran tapi sholat subuh masih aja dibangun, masih aja nggak dapat dia berhasil berkahnya hidup itu. Makanya mulai dari sekarang tekad menjaga apa yang menjadi hak Allah, karena Allah akan menjaga kita. Latihan nggak mudah ya. Saya ngomong aja kadang-kadang juga sholat kalau lagi apa, kadang-kadang masih tuh Allah Akbar gitu. Makanya belajar sholat untuk nikmat.